Selamat datang kembali di SDB ART-AI, tempat di mana kisah yang terlupakan kami bangkitkan kembali. Bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap luka yang tak mendapatkan keadilan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dari malam. Ayo, kita mulai ke ceritanya. Desa itu bernama Sindangwana, sebuah desa kecil yang terletak jauh dari jalan raya besar. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati hamparan sawah luas, jalan tanah berbatu, dan hutan bambu yang berdesir pelan ketika angin sore berhembus. Di pagi hari, kabut tipis menggantung di atas sawah. Ayam berkokok bersahutan. Ibu-ibu berjalan membawa bakul ke pasar kecil di ujung desa. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa di antara lumpur dan rumput liar. Desa itu sederhana, terlalu sederhana. Dan di salah satu rumah kayu tua yang berdiri di dekat kebun singkong, hiduplah seorang gadis bernama Sukma. Sukma bukan gadis yang banyak bicara. Ia lebih sering menunduk ketika berjalan. Rambutnya panjang, hitam legam, selalu diikat sederhana dengan kain lusuh. Wajahnya bersih, lembut, dengan mata yang dalam dan tenang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Sukma sudah bangun. Ia membantu ibunya menanak nasi di dapur kayu yang penuh asap. Tangannya lincah menyiapkan air, membersihkan halaman, lalu berangkat ke kebun kecil di belakang rumah. Ia hidup tanpa kemewahan, tanpa perhiasan, tanpa pakaian indah. Namun kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Di pasar desa, ketika ia membantu ibunya menjual hasil kebun, banyak mata memperhatikannya. Awalnya hanya lirikan biasa, pujian ringan, bisikan kagum. Tapi desa kecil selalu punya sisi lain. Lelaki-lelaki yang duduk di warung kopi mulai sering membicarakannya. Tawa mereka berubah nada ketika Sukma melintas. Ada sesuatu dalam cara mereka menatap yang membuat udara terasa berbeda. Sukma mulai menyadari. Langkahnya sering diperlambat seolah ada yang mengikuti. Suara sepatu di belakangnya kadang terdengar lebih dari satu. Tatapan dari balik jendela warung terasa terlalu lama. Namun desa itu menganggap semuanya biasa. Di desa kecil, lelaki menggoda perempuan dianggap wajar. Perempuan diminta untuk diam, untuk menunduk, untuk tidak memperbesar masalah. Dan Sukma memilih diam. Hari-hari terus berjalan. Sukma membantu ibunya menjemur padi, mengambil air dari sumur dekat rumah, menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Sore hari, ia kadang duduk di pematang sawah memandangi langit jingga. Angin menyentuh rambutnya perlahan. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak bermain layangan. Tak ada yang aneh. Tak ada tanda bahwa hidupnya akan berubah menjadi legenda kelam. Namun perlahan, bisik-bisik semakin berani. Beberapa lelaki mulai sengaja lewat depan rumahnya. Ada yang pura-pura menanyakan hasil kebun. Ada yang menawarkan bantuan dengan senyum yang terlalu dipaksakan. Ibunya mulai merasa tidak nyaman. Pintu rumah kini sering dikunci lebih awal. Lampu dimatikan lebih cepat. Langkah kaki di luar rumah sering membuat Sukma terdiam lama. Desa Sindangwana masih tampak damai dari luar. Namun di dalamnya, ada niat yang sedang tumbuh. Niat yang tidak pernah diucapkan terang-terangan, tapi terasa di udara setiap kali malam turun. Beberapa kali Sukma merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kebun bambu dekat rumah. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Suatu sore ketika ia pulang dari pasar, ia menemukan jejak kaki asing di tanah basah dekat pintu belakang. Bukan jejak milik ibunya, bukan miliknya. Ia hanya terdiam, tak melapor, tak mengadu. Karena di desa kecil seperti itu, suara perempuan seringkali dianggap angin lalu. Malam mulai terasa lebih panjang. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring. Dan entah kenapa, sumur tua di tengah hutan yang selama ini jarang dibicarakan, mulai sering muncul dalam mimpi Sukma. Air hitam yang tenang, permukaan yang memantulkan wajahnya sendiri. Desa Sindangwana masih terlihat sama di mata orang luar. Sawah tetap menghijau, anak-anak tetap bermain di tanah lapang. Suara azan tetap berkumandang dari surau kecil di ujung jalan. Namun, bagi Sukma, suasana telah berubah. Ia mulai jarang keluar rumah sendirian. Jika harus ke pasar, ia memilih berangkat lebih pagi saat jalan masih sepi. Tapi bahkan di waktu subuh,
Ada saja tatapan yang terasa mengikuti. Beberapa lelaki yang dulu hanya berbisik, kini mulai berani berbicara langsung. Kata-kata mereka terdengar seperti pujian, tapi ada nada yang membuat tengkuk merinding. Tawa mereka terlalu keras, cara mereka memandang terlalu lama, dan langkah mereka terlalu sering berada di belakang Sukma. Ibunya semakin khawatir. Pintu rumah kini diberi pengganjal kayu setiap malam. Jendela ditutup rapat sebelum matahari benar-benar tenggelam. Lampu minyak dipadamkan lebih awal agar rumah terlihat seperti kosong. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada, seperti ada yang menunggu. Suatu sore, saat Sukma menjemur padi sendirian, ia mendengar suara ranting patah dari balik kebun bambu. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun perasaan diawasi begitu kuat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya gemetar ketika merapikan padi yang hampir terjatuh. Malam itu, anjing-anjing desa menggonggong lebih lama dari biasanya. Suara mereka mengarah ke hutan. Dan untuk pertama kalinya, Sukma merasa takut berada di rumahnya sendiri. Di warung kopi dekat lapangan desa, beberapa lelaki mulai sering berkumpul hingga larut malam. Mereka bukan orang asing. Mereka dikenal warga. Ada yang bekerja serabutan, ada yang membantu di sawah orang, ada yang sering terlihat mabuk saat malam tiba. Topik pembicaraan mereka tak lagi pelan. Nama Sukma disebut dengan nada yang tidak pantas. Tawa mereka pecah di antara kepulan asap rokok. Mereka merasa tak ada yang mengawasi, tak ada yang peduli, tak ada yang akan berani melawan. Desa kecil seringkali terlalu percaya pada warganya sendiri, dan kepercayaan itulah yang kadang menjadi celah. Beberapa hari kemudian, awan gelap menggantung sejak siang. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun kelapa berderak keras. Sukma pulang dari pasar lebih sore dari biasanya. Jalan tanah menjadi licin. Orang-orang bergegas masuk ke rumah masing-masing. Hujan turun tiba-tiba. Deras, membutakan pandangan, menelan suara. Langkah Sukma semakin cepat. Rumahnya tinggal beberapa ratus meter lagi. Namun di belakangnya, langkah lain ikut mempercepat. Ia tidak menoleh. Ia hanya berjalan lebih cepat. Suara hujan menutupi segalanya, termasuk suara seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Malam itu, pintu rumah Sukma tidak pernah diketuk, karena ia tidak pernah sampai di sana. Ibunya menunggu hingga larut. Hujan tak juga reda. Lampu minyak hampir habis. Ketika tengah malam tiba dan Sukma tak kunjung pulang, kecemasan berubah menjadi ketakutan. Beberapa tetangga dipanggil untuk membantu mencari. Mereka menyusuri jalan setapak dengan senter redup. Tanah berlumpur menyulitkan jejak untuk dibaca. Tak ada sandal, tak ada kain, tak ada tanda perlawanan. Hanya jalan yang kosong dan hutan yang terlalu sunyi. Beberapa lelaki yang biasa berkumpul di warung ikut dalam pencarian. Wajah mereka terlihat serius, nafas mereka terengah seolah benar-benar khawatir. Tapi mata mereka tidak menunjukkan kepanikan. Pencarian berlangsung hingga subuh. Tak ada hasil. Desa mulai berbisik, namun belum ada yang berani menyebut kemungkinan terburuk. Hari berganti menjadi minggu. Nama Sukma masih disebut, tapi semakin pelan. Ibu Sukma semakin jarang keluar rumah. Rumah kayu itu kini terlihat lebih kosong dari sebelumnya. Desa mencoba kembali normal, namun ada satu tempat yang tak pernah lagi dilewati orang setelah senja. Hutan tua di sisi utara desa. Di tengah hutan itu, berdiri sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Dan sejak malam hujan itu, air di dalam sumur tersebut tidak pernah benar-benar tenang. 2 bulan berlalu sejak malam hujan itu. Desa Sindangwana perlahan kembali pada rutinitasnya. Sawah dipanen. Anak-anak kembali tertawa. Warung kopi kembali ramai setiap malam. Nama Sukma masih ada, tapi hanya sebagai cerita sedih yang mulai memudar. Ibunya semakin kurus. Rumah kayu di dekat kebun singkong itu jarang mengeluarkan asap dapur. Pintu sering tertutup sepanjang hari. Dan hutan di sisi utara desa tetap sunyi seperti biasa. Sampai suatu siang, seorang pencari kayu mencium sesuatu yang aneh. Bau busuk. Bukan bau bangkai hewan kecil. Bukan bau lumpur. Tapi bau kematian yang sudah terlalu lama terendam. Ia mengikuti sumber bau itu. Melewati semak berduri,
menembus bambu rapat, hingga sampai di sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Sumur itu berdiri sendiri, dikelilingi lumut dan akar pohon besar yang menjuntai seperti tangan. Airnya hitam, dan bau itu keluar dari dalamnya. Warga berdatangan setelah kabar menyebar cepat. Mereka membawa senter, tali, dan kain penutup hidung. Ketika cahaya senter diarahkan ke dalam sumur, seseorang terdiam lebih dulu. Ada sesuatu yang mengambang di permukaan. Rambut panjang, hitam, terurai di atas air seperti rumput liar yang mati. Sunyi mendadak menyelimuti hutan. Tak ada yang berbicara. Beberapa lelaki saling pandang. Wajah mereka menegang. Tubuh itu akhirnya diangkat dengan susah payah. Air sumur menetes perlahan dari kain yang membungkusnya. Dan saat wajah itu terlihat jelas, tak ada lagi yang bisa menyangkal. Itu Sukma. Tubuhnya sudah rusak oleh waktu dan air. Namun wajahnya masih bisa dikenali. Matanya tidak sepenuhnya terpejam. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Seolah ada sesuatu yang belum ia lepaskan. Ibunya pingsan saat melihatnya. Desa gempar. Bisik-bisik berubah menjadi ketakutan nyata. Beberapa lelaki yang dulu sering terlihat mengganggu Sukma, kini berdiri paling belakang. Nafas mereka berat. Keringat mengalir meski angin hutan terasa dingin. Tak ada saksi. Tak ada pengakuan. Tak ada bukti yang jelas. Sumur tua itu menjadi saksi bisu. Dan desa kembali memilih diam. Pemakaman dilakukan cepat sebelum maghrib. Tanah merah ditimbun tanpa banyak kata. Doa dibacakan. Air mata jatuh. Namun ada yang berbeda malam itu. Langit terasa lebih gelap. Angin berhenti mendadak. Dan ketika tanah terakhir menutup liang kubur, terdengar suara ranting patah dari arah hutan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari setelah pemakaman, lelaki pertama yang dulu sering menyebut nama Sukma mulai mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi berada di dalam sumur. Air perlahan naik hingga ke dadanya. Dingin, pekat, tak berujung. Dari bawah, sesuatu menyentuh kakinya. Rambut panjang melilit pergelangannya. Ia terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya terengah. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Bukan hanya dia. Dua lelaki lainnya mengalami hal yang sama. Sumur, air hitam, rambut panjang yang melilit. Desa mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Anjing-anjing menggonggong setiap lewat tengah malam. Lampu minyak sering padam sendiri. Dan dari arah hutan, terdengar suara seperti seseorang menimba air. Padahal sumur itu sudah ditinggalkan. Beberapa warga yang nekat melewati hutan saat sore mengaku melihat sosok putih berdiri di dekat sumur. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaian lusuhnya basah seperti baru keluar dari air. Tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri, menatap. Sejak itu, tak ada lagi yang berani melewati jalur hutan setelah senja. Setelah mimpi-mimpi itu datang berulang kali, lelaki pertama yang paling sering mengganggu Sukma mulai berubah. Tubuhnya demam tanpa sebab, matanya cekung. Ia sering melamun menatap sudut ruangan. Setiap malam, suara air terdengar di dalam rumahnya. Tetes demi tetes jatuh ke lantai tanah. Ketika ia bangun untuk mencari sumbernya, lantai itu kering, namun bau anyir tetap tertinggal. Pada malam ketujuh setelah mimpi terakhirnya, ia terbangun karena merasa kakinya basah. Bukan keringat, air, dingin. Ia menoleh ke bawah tempat tidurnya. Lantai tanah berubah menjadi genangan hitam. Air perlahan naik, seperti sumur yang meluap dari bawah rumahnya sendiri. Nafasnya memburu. Ia mencoba berdiri, tapi sesuatu melilit pergelangan kakinya. Rambut panjang, basah, menariknya perlahan ke bawah. Jeritannya hanya terdengar sebentar, sebelum tiba-tiba berhenti. Pagi harinya, ia ditemukan tak bernyawa di lantai rumahnya.
Tubuhnya kering, namun wajahnya membiru seperti orang yang tenggelam, dan di telapak kakinya terdapat bekas jeratan tipis seperti helaian rambut. Kematian pertama dianggap sebagai musibah aneh. Beberapa warga mulai mengaitkannya dengan kelelahan atau sakit, tapi lelaki kedua mulai merasakan hal yang sama. Ia tidak berani tidur dalam gelap. Lampu dinyalakan sepanjang malam, namun cahaya tak menghentikan bayangan. Suatu malam, ketika ia sedang sendirian, suara timba air terdengar dari luar rumahnya. Krak, krak, krak. Suara kayu tua bergesekan, padahal rumahnya jauh dari sumur Manaun. Ia memberanikan diri membuka pintu. Kabut tebal menyelimuti halaman. Di tengah kabut itu, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Gaunnya basah. Air menetes ke tanah. Namun tanah tidak menjadi basah. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Sosok itu tidak berjalan. Ia hanya mendekat, tanpa menggerakkan kaki, seolah meluncur di atas tanah. Malam itu, jeritan kembali terdengar, dan pagi harinya, lelaki kedua ditemukan di halaman rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar air hitam bercampur lumpur. Desa mulai panik. Kini semua orang tahu, ini bukan kebetulan, ini bukan sakit biasa, dan mereka yang dulu berkumpul di warung kopi mulai jarang keluar rumah. Wajah mereka pucat, nafas mereka gelisah. Mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui warga lain. Mereka tahu apa yang terjadi malam hujan itu. Lelaki ketiga mencoba pergi dari desa. Ia mengemas barangnya diam-diam sebelum subuh. Ia berjalan melewati sawah, berusaha menghindari hutan. Namun ketika ia sampai di ujung jalan desa, kabut turun sangat tebal. Ia tidak lagi melihat jalan, ia hanya melihat sumur. Padahal ia tidak pernah masuk hutan. Sumur itu berdiri tepat di depannya. Airnya hitam dan tenang, dan di dalamnya bayangannya sendiri memantul. Sebelum ia sempat mundur, tangan pucat muncul dari dalam air dan menariknya masuk. Kabut menghilang. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan mengambang di sumur tua itu, dengan rambut panjang terjerat di lehernya. Sejak saat itu, desa tidak lagi berani menyebut Sukma hanya dengan namanya. Orang-orang mulai menyebutnya dengan satu panggilan baru, Nyai Sukma. Bukan lagi gadis desa biasa, tapi arwah yang menagih balas. Hutan menjadi tempat terlarang. Sumur tua ditutup dengan papan dan batu, namun suara air masih terdengar setiap malam. Dan lelaki terakhir yang paling bertanggung jawab atas malam hujan itu belum tersentuh. Ia masih hidup, masih bernafas, tapi tidak lagi bisa tidur. Karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Sukma. Kali ini tanpa rambut menutupi, matanya terbuka dan tidak lagi terlihat sedih, melainkan penuh kebencian. Lelaki itu kini hidup dalam bayangan ketakutannya sendiri. Ia yang malam itu memimpin. Ia yang pertama kali menutup mulut Sukma. Ia yang memastikan tubuh gadis itu dilempar ke dalam sumur tua agar tak pernah ditemukan. Selama 2 bulan, ia berpura-pura tegar, ikut mencari, ikut berduka, ikut memandangi liang kubur dengan wajah kosong. Tapi setelah satu persatu rekannya mati, ia tahu gilirannya akan tiba. Rumahnya kini selalu terang benderang setiap malam. Ia tak pernah tidur dalam gelap. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Suara angin, suara tikus di atap, bahkan suara nafasnya sendiri terasa asing. Namun ketakutan tidak pernah bisa diusir dengan cahaya. Malam itu, desa terasa aneh. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Anjing-anjing tidak menggonggong. Hening yang terlalu hening. Ia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup. Tangan gemetarnya menggenggam tasbih, mencoba menenangkan diri. Lalu terdengar suara. Tetesan air. Plok, plok, plok. Ia menoleh ke arah pintu. Air mengalir dari bawahnya. Perlahan, seperti sesuatu di luar sedang menuangkan sumur ke dalam rumahnya. Genangan hitam menyebar di lantai tanah. Bau anyir memenuhi ruangan. Ia mundur, nafasnya memburu. Lalu terdengar suara lain. Suara kain basah diseret. Dan dari sudut ruangan yang paling gelap, muncul sosok itu, Nyai Sukma. Rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah itu dengan jelas.
Bukan lagi wajah gadis yang lembut, bukan lagi mata yang penuh ketakutan, melainkan wajah yang kosong, dengan mata hitam pekat seperti dasar sumur. Air terus menetes dari tubuhnya, tapi lantai tak pernah benar-benar basah. Ia mencoba lari menuju pintu, tapi pintu itu kini tidak lagi mengarah ke halaman. Di baliknya, hanya ada kegelapan dan bau tanah basah. Ia mundur, dan tiba-tiba lantai rumahnya retak. Tanah di bawahnya ambles seperti lumpur hidup. Ia terperosok, jatuh, bukan ke tanah, tapi ke dalam sumur. Air hitam menutup tubuhnya perlahan. Ia merontah, berteriak, mencakar dinding batu yang licin. Di atasnya, Nyai Sukma berdiri menatap tanpa ekspresi. Rambut panjangnya menjulur ke bawah, melilit tangan dan lehernya. Jeritan terakhirnya teredam air, dan sumur itu kembali tenang. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh kabar bahwa lelaki itu hilang. Pencarian dilakukan, dan seperti yang sudah ditakdirkan, tubuhnya ditemukan mengambang di sumur tua yang sama. Padahal sumur itu sudah ditutup papan dan batu besar. Papan-papan itu kini terlempar berserakan. Air sumur tenang, terlalu tenang. Wajah lelaki itu pucat membiru. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Desa tidak lagi berani menyangkal. Semua tahu, semua paham. Ini bukan kebetulan, ini penagihan. Setelah kematian terakhir, suara-suara aneh mulai berkurang. Kabut tak lagi turun setiap malam. Anjing-anjing tak lagi menggonggong tanpa sebab. Suara timba air tak lagi terdengar. Namun sumur tua itu tetap tidak pernah disentuh. Karena sesekali, saat bulan purnama, airnya terlihat beriak sendiri. Dan bayangan rambut panjang masih terlihat mengapung di permukaan. Orang-orang desa kini menyebut satu nama, dengan penuh hormat dan ketakutan. Nyai Sukma. Legenda tentangnya diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan hanya sebagai kisah horor, tapi sebagai peringatan bahwa ketika kejahatan ditutup rapat, ketika suara korban dibungkam, ketika keadilan tidak ditegakkan, maka alam sendiri yang akan menagihnya. Sahabat malam SDB ARTAI, kisah Nyai Sukma bukan sekadar cerita tentang arwah dan dendam. Ini adalah cermin tentang apa yang terjadi ketika manusia kehilangan hati nuraninya. Cermin tentang bagaimana satu kejahatan yang dianggap sepele bisa menghancurkan banyak kehidupan. Kita hidup di dunia nyata, dan di dunia nyata tidak semua korban bisa bangkit untuk menagih. Karena itu, jangan pernah merasa kuat dengan menyakiti yang lemah. Jangan pernah merasa hebat karena merendahkan orang lain. Dan jangan pernah berpikir bahwa perbuatan buruk bisa dikubur begitu saja. Setiap tindakan punya konsekuensi. Setiap luka punya cerita. Dan setiap manusia punya batas kesabaran. Kalau kamu adalah seseorang yang sedang berjuang dalam hidup, yang mungkin pernah diremehkan, pernah diperlakukan tidak adil, jangan balas dengan kebencian. Balas dengan kekuatan. Balas dengan kesuksesan. Balas dengan membuktikan bahwa kamu bisa bangkit tanpa harus menjadi gelap. Karena balas dendam terbaik dalam hidup nyata bukan menghancurkan orang lain, tapi memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat dari masa lalu. Dan untuk kita semua, jadilah manusia yang menjaga, bukan melukai. Jadilah pelindung, bukan pemangsa. Karena dunia sudah cukup gelap tanpa harus kita tambah kegelapannya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like supaya kami tahu kalian menikmati kisahnya. Komentar di bawah, cerita horor apa lagi yang harus SDB ARTAI angkat berikutnya. Dan tentu saja, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah gelap penuh makna lainnya. Karena di SDB ARTAI, kita bukan hanya menceritakan horor, kita mengingatkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.